Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Dina dengan NIM 1891031054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena gelombang kedua dari COVID-19. Selain itu, adanya saya di sini juga sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Public Speaking. Langsung saja kita masuk pada materi hari ini. Apa itu gelombang kedua dan kapan situasi itu terjadi? Pandemi COVID-19 telah berjalan selama 8 bulan dan jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia mencapai 50 juta orang. Sejumlah negara, khususnya di Eropa, memperlakukan lockdown jilid 2 akibat adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Fenomena ini menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia agar tetap waspada supaya hal ini tidak terjadi. Gelombang kedua dari COVID-19 menjadi momok yang menghantui berbagai negara di dunia. Pembicaraan terkait gelombang kedua ini kembali mencuat setelah kasus COVID-19 kembali mengganas di India. Menukil dari data Our World in Data per tanggal 16 Mei 2021, total kasus COVID-19 di India telah mencapai 24.068 juta, dengan penambahan kasus harian mencapai lebih dari 288.000. Angka ini sedikit melandai dibanding awal Mei yang bisa mencapai lebih dari 390.000. Meski begitu, angka ini jauh lebih tinggi dari penambahan kasus harian pada bulan Februari hingga Maret, yang masih kisaran di bawah angka 20.000 kasus per harinya. Gelombang kedua pandemi COVID-19 menjadi tren sebab kenaikan kasus memuncak kembali setelah mengalami kurva penambahan kasus yang melandai. Pemicu dari munculnya gelombang kedua ini ialah adanya pencabutan pembatasan sosial secara menyeluruh. Pembatasan sosial ini mampu mengontrol penyebaran COVID-19, akan tetapi hal ini juga menimbulkan kesengsaraan di seluruh dunia. Meski begitu, berbagai strategi dan kebijakan telah dilakukan. Sejumlah ilmuwan dan pakar kesehatan menilai bahwa strategi dan kebijakan ini masih terbatas untuk menghentikan laju dari penyebaran infeksi yang disebabkan oleh COVID-19. Tak dapat dipungkiri, dampak dari gelombang kedua bisa saja berdampak sama dengan gelombang pertama pandemi. Bahkan lebih buruk jika gelombang kedua tidak ditangani dengan serius. Di Indonesia sendiri, Presiden kita Pak Joko Widodo pun sudah berkali-kali meminta semua pihak agar berhati-hati supaya Indonesia tidak mengalami gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Sebagai perbandingan, menurut data Our World in Data per tanggal 16 Mei 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1.074 juta kasus dengan penambahan harian sebanyak 3.700 kasus pada tanggal tersebut. Jumlah sedikit turun dibanding awal Februari 2021 yang penambahan kasus hariannya mencapai 12.800 kasus. Sementara dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mengalami gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, varian B1617 yang berkontribusi terhadap ledakan kasus COVID-19 di India memang lebih cepat penyebarannya dan berpotensi menghindari perlindungan vaksin. Namun, masih perlu penelitian lebih lanjut dan uji klinis untuk membuktikan bahwa varian ini memiliki mutasi yang lebih cepat serta tidak dapat dideteksi oleh tes swab hidung atau tenggorokan. Dan juga masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pastinya dengan pandemi COVID-19 gelombang kedua secara umum. Jika kasus kembali meningkat, ada kemungkinan peningkatan akan menjadi relatif melambat karena perilaku kita telah berubah dan telah menerapkan social distancing sejak awal pertama pandemi masuk ke Indonesia.
Namun secara teoritis, kasus positif pada gelombang kedua ini lebih banyak daripada yang pertama. Hal ini disebabkan begitu banyak penderita COVID-19 masuk dalam kategori rentan. Oleh karena itu, masyarakat perlu tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, serta memakai masker saat beraktivitas di luar. Gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, jumlah individu yang positif COVID-19 meningkat dengan sangat cepat. Selama 4 hari terakhir, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia mencatat rekor sebanyak 3 kali. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Penambahan kasus tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2.053.995 kasus di Indonesia. Jadi ditetapkan saat ini Indonesia telah mengalami gelombang kedua dari COVID-19 itu sendiri. Rekor penambahan kasus COVID-19 sebelumnya terjadi pada hari Rabu 23 Juli 2021, yaitu sebanyak 15.038 kasus. Kemudian 2 hari sebelumnya penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi terjadi pada Senin 21 Juni 2021, yaitu sebanyak 14.536 kasus. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, mengatakan situasi COVID-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi. Setelah periode liburan akhir 2020, dia menuturkan kasus aktif COVID-19 saat ini mencapai 1.652 kasus. Kemudian, pada pekan ini, perkembangan kasus dari COVID-19 secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 42%. Kenaikan ini berlangsung selama 5 minggu berturut-turut dan dikontribusikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Saat ini terdapat 5 provinsi di Pulau Jawa yang terkontribusi terhadap kenaikan kasus dari positif COVID-19 ini, yaitu DKI Jakarta yang naik sebesar 13.022 kasus, Jawa Barat yang naik sebesar 6.049 kasus, Jawa Timur naik dengan 1.756 kasus, dan yang lainnya sekitarnya itu naik sebesar sekitar 1.322 kasus, dan Jawa Tengah yang naik sebesar 1.012 kasus. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan ketat, yaitu PPKM darurat. Diterapkan mulai dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota terutama dalam 10 hari ke depan. Sebab kasus aktif ini telah mencapai 78.000. Jika terus melonjak, fasilitas kesehatan yang kini hampir penuh dikhawatirkan bakal kolaps atau penuh sehingga tidak ada tempat untuk pasien-pasien baru berikutnya atau pasien dengan penyakit lain. Selama gelombang kedua ini, jumlah jenazah dari COVID-19 dimakamkan juga melonjak. Dalam beberapa hari pekan lalu, jumlah jenazah harian melonjak tiap harinya dari 150 menjadi 200, lalu 250 hingga 300. Oleh karenanya diminta masyarakat untuk tidak keluar rumah selama penerapan PPKM darurat. Gelombang kedua COVID-19 terjadi di Indonesia bukan karena mutasi baru. Terlampir dari Jakarta, kompas.com, dosen biologi molekuler
Fakultas Kedokteran Unika, Soeji Pranata, Semarang, Bapak Sugeng Ibrahim mengatakan, potensi terjadinya gelombang dari COVID-19 di Indonesia tidak berhubungan langsung dengan adanya mutasi virus baru di saat ini. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan justru menjadi faktor utama potensi agar meluasnya dari potensi tersebut. Apapun mutasi virusnya, virus ini hanya berukuran 20 nanometer. Karena di Cina sendiri hanya satu varian virus corona, namun penularan tetap tinggi hingga menyebabkan resiko kematian angka yang cukup tinggi juga, terutama pada anak-anak, orang tua, atau lansia. Oleh karenanya, Pak Sugeng menyarankan sejumlah protokol kesehatan dasar yang harus terus semua pihak terapkan, yang bisa juga menjadi penanganan untuk COVID-19 di gelombang kedua kali ini. Pertama, yaitu sudah pasti kita memakai masker yang benar serta berkualitas. Bapak Sugeng merekomendasikan dengan sederhana, maskernya minimal masker medis atau kain yang memiliki 2 lapis. Untuk masker sendiri ada KN95, direkomendasikan untuk masyarakat yang rentan tertular atau menjalankan profesi yang berhubungan dengan crowd management, jadi yang sering keluar rumah, yang sering berpergian atau memang ada pekerjaan di luar, diwajibkan untuk memakai masker yang benar, dan cara pemakaian pun juga harus yang benar. Juga sekarang biasanya itu kita pemakaian masker itu kan 2 double, jadi biasa tuh kita pakai dengan masker medis dulu, terus baru nanti dipakein masker kain. Selain itu, kepatuhan menjaga jarak udah pasti, berada di tempat keramaian, dan mencuci tangan terus menerus secara rutin setiap habis memegang sesuatu, habis keluar dari sebuah tempat atau lain sebagainya, karena kita nggak pernah tahu di tempat itu sebelumnya pernah terdeteksi virus kah atau belum. Kedua, mempercepat vaksin COVID-19 hingga tuntas. Jadi apapun strateginya, vaksinasi tetap harus dilakukan, dan pemerintah harus lebih cepat, karena makin lamanya vaksinasi, semakin banyak orang juga yang takutnya terlalu rentan sehingga mereka duluan terpapar COVID-19 sebelum mereka melakukan vaksinasi. Ketiga, ada pengawasan terhadap distribusi vaksin dan alat kesehatan, harus dilakukan dengan benar. Pak Sugeng menyinggung tentang praktik jual beli vaksin Sinovac di Sumatera Utara oleh oknum dokter dan ASN yang meresahkan masyarakat. Dirinya menyayangkan praktik tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, atau pengucapan, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi fenomena gelombang kedua dari COVID-19 kali ini. Semoga dengan presentasi saya kali ini bisa memuaskan dan bisa mendapatkan juga nilai ujian akhir semester yang cukup baik. Terima kasih, saya Vera Adina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.